rame nih, viral Gus. Apalagi ngebahas soal LGBT. Gimana Gus? Saya kemarin sempat telepon. Jadi hari ini agenda saya selain saya ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, memang saya mau ketemu beliau. Rencana nanti malam saya akan podcast jam 8, yang mungkin besok langsung tayang. Jadi saya tanya kan, sebenarnya apa pesan yang kamu pengen sampaikan ke masyarakat dengan mengundang si siapa itu Ragil apa Bungsu apa Sulung itu kan nggak tahu. Ragil apa Sulung gitu. Ya karena bapak Pak Mak kan saya juga nggak tahu. Makanya Ragil apa Sulung saya juga nggak tahu. Nah itu saya bilang begitu ke dia. Dia bilang, saya sama sekali nggak mengkampanyekan LGBT. Saya tidak mengkampanyekan dan saya tidak mengatakan itu baik atau saya setuju dengan perilakunya si Ragil, dia bilang. Tetapi saya hanya pengen menyampaikan ke masyarakat bahwa fakta ini ada, bahwa fakta seperti ini ada. Dan kemudian saya juga pengen tahu kenapa kemudian dia pindah ke Jerman. Oh ternyata alasannya karena di Jerman begini. Tidak lebih dari itu. Saya bilang sama dia, persoalan LGBT itu dari zaman Nabi Lot sampai sekarang itu sensitif. Kesalahan kamu satu saya bilang, apa? Kenapa kamu nggak ngomong sama saya itu? Karena faktanya adalah di medsos saya selalu di-tag, tuh nasihati muridmu. Wah itu udah DM saya berapa banyak. Coba sampai di beberapa media online mengatakan apa? Deddy Corbuzier ngundang orang LGBT karena salah milih guru. Saya ada linknya itu, saya kirim seperti itu. Maka saya bilang, kesan kamu satu gitu. Nah, saya nanti malam akan membahas satu persoalan Sodom, persoalan umat Nabi Lut, yang kemudian Rasulullah sampai melaknatnya dalam satu hadis sampai diulangi 3 kali. Laknat Allah kepada orang yang berperilaku seperti umatnya Nabi Lut. Itu diulangi oleh Rasulullah sampai salasan 3 kali. Nah, akan saya sampaikan itu. Mungkin dia juga nggak tahu gitu loh. Yang jadi saya meyakini ayat tentang kaum Sodom, jadi pasti tidak tahu atau minimal belum tahu. Gitu. Literasinya mungkin kurang. Maka ini akan saya sampaikan. Lah, kalau dia minta nasihat akan saya nasihati. Kalau nasihat dari saya jelas, kalau saya pribadi, saya nggak tahu dia sepandar atau tidak, saya minta untuk di take down. Berarti mau di take down itu? Permintaan saya. Tapi saya belum ngomong sama dia ya, ini baru saya sama media. Nanti akan salah satu nasihat saya minta untuk di take down. Karena apapun itu sensitif. Walaupun Deddy juga tidak setuju dengan perilaku Sodom itu. Tapi apapun itu dia ngundang. Maka nanti akan kita sampaikan itu. Saya tidak bisa memvonis Mas Deddy salah ya. Mas Deddy salah. Karena mungkin niat dia adalah ini discuss persoalan ini, bahwa persoalan ini nyata ada di lapangan. Yang mungkin sebenarnya sebelum dibahas di podcastnya Deddy pun itu begitu banyak fenomena itu ada di masyarakat. Lah justru kalau saya hari ini adalah semangat untuk mengedukasi masyarakat gara-gara kasus ini untuk tidak terjerumus ke wilayah itu. Saya bilang sama Deddy, saya bisa memahami perbedaan, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Itu saya pribadi ya. Saya bilang sama dia, kalau saya bisa menerima perbedaan, kan kawan-kawan tahu saya orang yang toleran. Dengan agama lain pun saya toleran. Tetapi kalau persoalan penyimpangan saya tidak bisa menerima. Makanya dulu seorang narapidana yang keluar dari LP kan sempat ramai. Dan saya sama Deddy waktu sama-sama mengecam. Kenapa kemudian keluarnya diglorifikasi seperti itu? Artinya Deddy pun mempunyai pemahaman yang sama, tidak setuju dengan perilaku itu gitu loh. Lah mungkin hari ini dia dengan mengundang itu alasannya saya nggak tahu, yang itu nanti malam mau saya klarifikasi ke beliau. Gus, di luar informasi, mungkin Mas Deddy hanya memberikan informasi fakta bahwa benar di luar sana ada fenomena seperti ini. Akhirnya banyak juga netizen yang mengaitkan dengan Gus sendiri. Gus merasa dirugikan? Kalau rugi nggak rugi itu ya gimana ya? Karena sekarang begini, mungkin Deddy itu saya pikir gurunya banyak kok gitu. Saya yakin kan banyak kan yang udah podcast selain saya gitu. Ada ini. Tapi tetap saja orang mengidentikan dengan saya gitu. Apapun yang dia lakukan pasti larinya ke saya. Hari ini saya baca begitu banyak terutama di media online ya, di Instagram, di TikTok macam-macam. Tuh salahnya milih guru kayak Miftah. Waduh. Ke bawah Gus. Ke bawah itu loh. Kita nggak makan nangkanya kena mulutnya kan. Makanya karena persoalan seperti itu saya bela-belain nanti malam saya harus datang ke dia. Kalau dia minta nasihat ke saya, kalau nasihat lu gimana? Ya tak take down kalau saya. Toh saya kalau guyon saya emang duit kamu kurang kalau katakanlah AdSense. Dan saya yakin enggak, kalau Deddy enggak urusan dengan AdSense ya.
Karena mungkin karena terlalu terbukanya, terlalu demokratisnya seorang Dedi yang kemudian pengen menyampaikan pesan bahwa ini LGBT itu ada dan masih nyata gitu. Sampai kemudian orang-orang cari celah hukum karena di Indonesia nggak bisa, kemudian dia lari ke Jerman kan, mencari celah hukum yang ada di sana. Bahkan ada satu negara yang rela untuk tidak menjadi penyelenggara Piala Dunia kalau sampai ada kampanye LGBT. Berarti Mas Dedi ada literasi dengan fenomena itu dong, Gus? Apanya? Untuk dalam podcast itu dengan Mas Dedi berani membuka itu gitu ya? Mungkin dia tidak sadar bahwa efek atau dampak dari podcast itu begitu besar seperti hari ini. Kan selama ini saya melihat yang diundang sama Dedi itu kan bukan berarti Dedi sepaham, bukan berarti Dedi mendukung, tapi ruang publik yang dijadikan ruang untuk discuss, inilah discuss. Yang kemudian dia mengatakan ini bagian dari diskusi orang yang smart. Lah, mungkin karena LGBT ini terlalu sensitif, lah dia tidak memahami itu. Artinya kalau kemudian saya dianggap sebagai guru, boleh dong saya menegur dia gitu. Ya. Kalau kemudian ini dianggap salah. Sampai hari ini saya belum mengatakan salah atau benar, tapi bahwa ini mengganggu ruang publik, iya. Menjadi bising gara-gara ini, iya. Makanya kalau kemudian dia katakanlah, nasihat lu sama gua apa? Ya take down. Kalau dia minta nasihat seperti itu. Gitu. Kalau tidak di take down, Ya, kan saya tidak bisa memaksa dia. nggak merusak hubungan kita pribadi. Oh enggak. Kita kan berbeda pendapat biasa. Dan kita tuh biasa berbeda pendapat, Mas. Dan saya biasa berantem dengan Dedi soal berbeda pendapat sampai berdarah-darah itu biasa. Tapi karena kita sama-sama dewasa ya asik-asik aja gitu. Jadi jangan anggap kemudian hubungan saya dengan Dedi itu pasti seia sekata, enggak. Banyak yang kita tidak sepakat. Oh, dia punya pendapat A, saya punya pendapat Z, tidak hanya A dan B itu. Tapi ya karena kita saling memahami bahwa semua orang punya pendapat, ya kita fan-fan saja. Lah justru kemudian saya pengen ketika orang berbeda pendapat itu seperti itu gitu. Jangan kemudian malah bermusuhan. Termasuk persoalan ini. Kalau persoalan ini jelas saya tidak sepakat kalau kemudian karena begitu kerasnya Rasulullah Muhammad SAW kepada perilaku ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat istrinya Nabi Lot itu kan bukan pelaku LGBT, tetapi ikut dilaknat gitu. Karena dia mendukung. Walaupun dia tidak mendukung, saya tanya. Oh, saya tidak mendukung, saya tidak mempromosikan. Saya hanya sekedar menyampaikan kepada publik bahwa LGBT itu masih ada. Secara sembunyi-sembunyi pun di Indonesia masih banyak. Nah, Tapi kalau nggak di take down berarti Mas Dedi tidak mendukung Gus untuk menentang tadi penyimpangan itu, Gus. Loh kan kita juga belum tahu nanti itu apa enggak, kan baru mau kita bahas gitu. Gue sendiri diundang